Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semua diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lalu, apa saja 4 larangan itu? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Dia melakukan sholat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika kondisi lapang, senang, bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud itu. Sholat tahajud yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau sholat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa malam sebelumnya atau sesudahnya. Bahkan sholat tahajud pada sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan sholat, karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ sebagaimana kitab matan Minhajul Abidin dirumuskan hilangnya kemakruhan dengan menambahkan 1 malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan amalan sholat tahajud itu, sebab mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tubuh kembali fit. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
pernah menegur Sayyidina Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali Zainab." Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan. "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan dan memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi sampai melalaikan kewajiban yang harusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita, menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lakukan amal-amal yang kalian sanggup melakukannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.